saya Risna Duyanti, saya mahasiswa PLP dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Tadulako. Nah, pada hari ini saya akan membawakan materi tentang transformasi. Pada materi transformasi terbagi 4, yaitu yang pertama translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang translasi. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian translasi, yang kedua menggambar bayangan hasil pergeseran suatu benda, yang ketiga menentukan pasangan bilangan translasi yang menggerakkan suatu benda, yang keempat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan translasi. Nah, yang pertama kita ketahui dulu pengertian dari translasi. Ya baik, adapun pengertian translasi yaitu translasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Yang selanjutnya, suatu operasi translasi dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut, yaitu P dalam kurung X, Y ditranslasikan A dan B menghasilkan P aksen dalam kurung X tambah A, Y tambah B. Nah, di mana A dan B yaitu seberapa jauh titik tersebut bergeser. Nah, A adalah pergeseran untuk sumbu X. Jika A-nya positif bergeser ke kanan. Nah, jika A-nya negatif, dia akan bergeser ke kiri. Nah, kemudian yang B adalah pergeseran untuk sumbu Y. Jika positif, dia bergeser ke atas. Nah, jika Y-nya negatif, dia akan bergeser ke bawah. Contoh. Contoh yang pertama, titik A berada pada koordinat empat koma lima. Tentukan koordinat A aksen bila ditranslasi oleh 2 dan negatif 3. Nah, contohnya yaitu yang pertama, titik A berada pada koordinat 4,-5. Ditanyakan tentukan koordinat A aksen bila ditranslasikan oleh 2 dan negatif 3. Nah, jadi ini titik A. Titik A-nya yaitu 4,5. Ditranslasikan oleh koordinat 2 dan negatif 3. Yang ditanyakan A aksen. Nah, begini. Titik A-nya 4,5 ditranslasikan oleh 2 dan negatif 3. Berarti kita ambil menurut contoh yang di atas ini. Berarti 4 ini mewakili sebagai X, 5 mewakili sebagai Y, dan 2 mewakili sebagai A, dan negatif 3 mewakili sebagai B. Nah, sehingga di sini kan X tambah A, berarti 4 ditambah dengan 2. 4 tambah 2, Y ditambah B, berarti 5 ditambah negatif 3. 5 ditambah dengan negatif 3. Sehingga hasilnya A aksen yaitu 6, 5 ditambah negatif 3 yaitu
positif 2. Nah, bagaimana? Gampang kan? Ini contoh rumusnya, dan ini contoh ketika diberikan soal. Nah, baik, adapun contoh kedua yaitu sebuah panjang memiliki koordinat 1, negatif 2, 1,2, 1, negatif 2, 4,2 dan 4, negatif 2. Tentukan bayangan persegi panjang bila ditranslasikan terhadap 2 dan negatif 5. Berarti ini kita misalkan A, ini B, C, dan D. Berarti kita selesaikan satu-satu ya. Pertama A, yaitu 1,2 ditranslasikan oleh 2 dan negatif 5. Nah, yang pertama itu yang bagian yang A, 1,2 ditranslasikan oleh 2 dan negatif 5. Nah, sehingga A aksen menjadi sama seperti tadi caranya ini mewakili sebagai X, 1 mewakili sebagai X, dan 2 mewakili sebagai Y. Berarti X ditambah 2, 1 ditambah 2, 1 tambah 2, 2 ditambah negatif 5, 2 tambah negatif 5, sehingga hasilnya 3, negatif 3. Nah, selanjutnya yaitu yang B, 1, negatif 2 ditranslasikan 2, negatif 5, sehingga B aksen yaitu 1 ditambah 2, negatif 2 ditambah negatif 5, sehingga hasilnya 3, negatif 7. Nah, sampai seterusnya C dan D. C yaitu 4,2 ditranslasikan 2,2 dan negatif 5, sehingga C aksen langsung saja ya, 4 ditambah 2, 6, 2 ditambah negatif 5 sama 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 3. Dan D yaitu 4, negatif 2. 4, negatif 2 ditranslasikan 2, negatif 5, sehingga D aksen sama dengan 4 tambah 2, 6, negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 7. Nah, sehingga kita ketahui A aksennya yaitu 3, negatif 3, dan B aksen sama dengan 3, negatif 7, dan C aksennya 6, negatif 3, dan D aksen 6, negatif 7. Nah, bagaimana jika di dalam suatu koordinat kartesius? Nah, ini sudah ada gambar. Yang titik A yaitu 1,2, X-nya 1, Y-nya 2. Terus titik B yaitu 1, negatif 2, X-nya 1, Y-nya negatif 2. Y-nya negatif 2. Nah, titik C yaitu 4,2, X-nya 4, Y-nya 2. Oh ya, ini titik A, ini titik B, C, dan
titik D 4, negatif 2, X-nya 4, Y-nya negatif 2. Ini titik D. Nah, sehingga A aksen dia kan negatif 2 dan negatif 5. Sehingga dia A 1, 2 ke kanan, bergeser ke kanan. Kan tadi dibilang jika A adalah pergeseran untuk sumbu X, jika dia positif, maka dia bergeser ke kanan. Jika dia negatif, dia akan bergeser ke kiri. Nah, di sini kan A-nya positif, jadi dia bergeser ke kanan. Berarti 1, 2. Dia bergeser ke kanan dan negatif 5. Negatif 5 berarti dia B-nya bergeser ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini titik A aksen. Nah, yang kedua yaitu ini dia titik A. Titik A yaitu 2 dan negatif 5. Sehingga dia sama bergeser ke kanan. 1, 2 bergeser ke bawahnya negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga dia menjadi A aksen. Nah, yang kedua titik B sama, dia 2 dan negatif 5. Berarti dia bergeser ke kanan. 1, 2 ke bawah, dia bergeser ke negatif 5, berarti dia ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga ini B aksen, titik B aksen. Nah, terus yang bagian C, dia bergeser ke kanan 2, 1, 2. 1, 2. Terus dia bergeser ke bawah 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga di sini C aksen. Nah, yang selanjutnya titik D. Dia bergeser ke kanan 2 kali. 1, 2 dan ke bawah 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga di sini D aksen. Di sini C aksen. Nah, sehingga hasilnya sama. Dia A aksen 3, negatif 3. 3, negatif 3. 3, negatif 3. Dan B-nya 3, negatif 7. B aksen 3, negatif 7. Dan yang selanjutnya C aksen 6, negatif 3 sama, dan D 6, negatif 7 sama. Ya, contoh yang selanjutnya yaitu contoh yang ketiga, sebuah titik A yaitu 2, negatif 3 ditranslasikan berturut-turut, berarti dia 2 kali translasi karena berturut-turut oleh 3 dan negatif 1 dan negatif 2 dan 4. Tentukan bayangan terakhir dari A. Bayangan
terakhir dari A. Nah, ini dia contohnya, yaitu sebuah titik A 2,-3 ditranslasikan berturut-turut, berarti dia ditranslasikan 2 kali oleh 3 dan -1 dan -2 dan 4. Pertanyaannya, tentukan bayangan terakhir dari A. Sehingga kan ini A, kita ketahui A-nya 2,-3 ditranslasikan. Pertama dia ditranslasikan oleh 3,-1 menghasilkan A aksen. A aksennya belum diketahui. Dan hasil dari A aksen tersebut ini ditranslasikan lagi dengan -2 dan 4 sehingga menghasilkan A double aksen. Hasilnya belum diketahui ya. Nah, langsung saja seperti cara yang sebelumnya tadi. Misalnya kan ini X dan A, X dan A, sehingga 2 ditambah 3 sama dengan 5, -3 ditambah dengan -1 sama dengan -4. Nah, kita sudah ketahui A aksennya, sehingga kita harus mencari lagi A double aksen. Untuk mencari A double aksen, kita tidak perlu menggunakan lagi A yang ini. Kita langsung saja menggunakan A double aksen, karena dia A-nya sudah ditranslasikan menjadi A aksen 5,-4, sehingga A double aksennya 5,-4 ditranslasikan oleh -2 dan 4, sehingga hasilnya 5 tambah -2 sama dengan 3, dan -4 ditambah 4 sama dengan 0, berarti 3,0. Nah, bagaimana? Mudah kan? Nah, yang selanjutnya, contoh yang selanjutnya, yang terakhir, ini soalnya beda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3 ditranslasikan sejauh sejauh 1 dan 3. Tentukan bayangan dari fungsi. Tentukan bayangan dari fungsi tersebut. Nah, penyelesaiannya ini ya, contoh yang keempat. Sebuah fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3 ditranslasikan sejauh 1 dan 3. Tentukan bayangan dari fungsi tersebut. Nah, pasti ada yang bertanya-tanya, kok bisa fungsi? Apakah bisa fungsinya ditranslasikan? Tentu bisa. Nah, cara penyelesaiannya yaitu ini A-nya kan belum diketahui, A-nya sama seperti yang tadi, X, Y ditranslasikan 1 dan 3 sehingga A aksennya yaitu X tambah 1, Y tambah 3. Nah, ini kan sama seperti yang tadi. Nah, kita misalkan Y-nya ini, Y sama dengan, ini kita misalkan Y, fungsi ini kita misalkan dengan Y sama dengan X kuadrat ditambah 3. Nah, sehingga X
X-nya kita ketahui yang ini. Sehingga kita ganti X menjadi X tambah 1. X tambah 1 kuadrat ditambah 3. Nah, kemudian Y-nya kita ganti dengan Y tambah 3. Y ditambah 3. Sehingga hasilnya Y ditambah 3 sama dengan X kuadrat ditambah, nah ini X tambah 1 pangkat 2, berarti kita harus memfaktorkan X tambah 1. Sehingga hasilnya X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 tambah 3. Sehingga ini habis. Jadi hasilnya Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, sehingga hasilnya F aksen sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, itulah hasil dari contoh yang nomor 4. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjut pembelajaran untuk minggu depan, yaitu materi refleksi. Harapan saya kalian bisa belajar banyak-banyak di rumah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.